Ya. Setelah rasa takut musuh kepada kita dicabut, sehingga mereka begitu berani ya, mencabik-cabik kita, kaum muslimin terkena penyakit wahan. Jadi sudah double ya, umat Islam nggak punya prinsip, bodoh, terombang-ambing, musuh pun tidak takut sama kita. Lalu kita pun dapat penyakit ini, penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan? Cinta dunia, takut mati. Padahal perjuangan itu resikonya mati. Maka sudah musuh tidak takut sama kita, kaum muslimin takut berjuang, takut berkorban, takut rugi. Ya, sing dipikir meng donya tok, nah itu sudah remuk kita. Jadi ini tiga rentetan yang membuat hari ini kaum muslimin sulit bangkit. Ya. Sekolah bertahun-tahun tujuannya apa? Ijazah tok. Pengen nyambut gawe, bareng lulus nganggur. Ini bayangkan, ketika niat sudah keliru, maka keliru semuanya. Ratusan juta kaum muslimin salah niat ketika belajar. Bukan untuk mencari ridho Allah, tapi untuk mencari ijazah. Salah niat itu sudah segalanya loh. Innamal a'malu binniyah. Kenapa sampai salah niat? Ya karena bodoh. Padahal kalau niatnya benar, setiap langkah itu dihitung sebagai ibadah. Nah, orientasi tujuan hidup kita meng donya, meng golek gawean, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini, dan itu sengaja dibikin kayak gitu. Ya, bahaya cinta dunia. Ini bahayanya cinta dunia. Nabi SAW sabda, sesungguhnya aku tidak takut kalian akan berbuat syirik peninggalku. Akan tapi aku takut kalian akan berlomba-lomba berebut dunia, bahkan kalian saling bunuh-membunuh, sehingga menghancurkan kalian seperti hancurnya umat sebelum kalian. Jadi, ini yang ditakutkan Nabi, kalian berlomba-lomba memperebutkan dunia. Dunia itu ya jabatan, dunia itu ya kekayaan, dunia itu ya ini. Sehingga kalian saling menghancurkan satu dengan yang lain. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang berdayakan. Dan kita kejar terus. Akhirat hanya dijadikan sebagai sambilan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Nah, cinta dunia itu akan diikuti takut mati. Mati di sini bukan hanya mati kematian saya ditakuti, takut rugi, takut bangkrut, takut tidak dapat bagian. Itu. Padahal kehidupan ini adalah perjuangan. Hidup tidak artinya kalau kita tidak berjuang untuk Islam. Ketika kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan nafsu, maka hidup kita hanya seperti hewan. Hanya seperti hewan. Nabi SAW memilih menjadi pejuang dibandingkan menjadi hartawan. Tidak ada para nabi yang tidak ingin menjadi pejuang meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mungkin kita menyangka kalau orang kaya itu senang ya. Bapak Ibu, siapakah nabi yang paling panjang tangisnya di malam hari? Nabi Sulaiman. Nabi yang paling kaya. Harusnya wong sugih mblegedui gahane ming anane ming guyang-guyu. Ternyata Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling panjang tangisannya karena saking takutnya beliau tidak bersyukur. Jangan-jangan aku tidak bisa bersyukur sehingga datang azab dari Allah. Jadi kekayaan yang begitu luar biasa itu bukan membuat Nabi Sulaiman menjadi terlena. Maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Kalau kita sering dipotong.
Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Robku. Nah, padahal Nabi Musa, Nabi Sulaiman menyebutkan ini semua kerajaan yang begitu luar biasa ini adalah karunia dari Allah. Untuk apa? Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Kalau bersyukur, lain syakartum la azidannakum. Kalau kufur, inna azabi lasyadid. Jadi Nabi Sulaiman itu nangis karena beliau merasa kurang bisa bersyukur sehingga beliau takut dengan azab Allah SWT. Nah, kita ini yang diberi kemakmuran apakah sudah begitu atau merasa bahwa kita itu dilimpahi keberkahan, bukan malah sedang diuji. Kebanyakan kita lulus kalau diuji dengan kesulitan, tetapi gagal kalau diuji dengan kenikmatan. Ya, syukur sok kurang, nek prihatin wis biasa, nggih. Nek prihatin wis biasa. Ya. Wis tiwas rekoso ora sabar, wis tambah. Ya. Biasanya nek rekoso sok sabar, ini nek dong kepenak lali. Nah, itu. Ini kenapa? Karena dunia memperdayakan, melenakan. Bahkan Allah berfirman, inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum. Sesungguhnya sebagian anak-anak kalian, istri-istri kalian, suami-suami kalian adalah menjadi musuh buat kalian. Fahdaruhum, maka hati-hatilah. Nah, ini sangat penting. Orang yang mencintai dunia berlebihan pasti dia tidak mau berjuang. Padahal hidup ini adalah perjuangan. Kita sering lupa. Seakan-akan dunia ini akan selamanya. Ngerti-ngerti wis tuwa. Ya. Saya tuh pikirannya nek reuni SMP. Padahal umurnya wis 50 tadi ya. Ini Bapak Ibu lihat perjalanan panjang. Hari ini kita baru di poin ketiga. Alam dunia. Dari alam roh. Lalu alam kandungan ibu kita. Lalu lahir alam dunia. Nah, setelah alam dunia apa yang mau kita lakukan? Perjalanan apa lagi? Alam kubur. Alam kubur itu kita bertemu dengan mungkar dan nakir. Ini jawabannya keliru. Saya tekan pojok kayak keliru nang abang. Bukan ke surga. Padahal perjalanannya begitu panjang dan 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan, rumangsane sedino, padahal rumangsane apa? 1000 tahun padahal kayak sedino. Saking panjangnya. Ya. Alam kubur kita lewati, masih ada alam kehancuran semesta, yaitu hari kiamat. Kemudian hari kebangkitan. Setelah kiamat semua mati. Bahkan malaikat pun semua mati. Baru kemudian hari kebangkitan. Nah, kebangkitan itu dikumpulkan di padang mahsyar. 1 harinya 1000 tahun. Hanya amal yang bisa menolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Gak mau tanggung jawab semua. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan SAW, kalian semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, apakah kemudian kita tidak saling memandang satu sama lain karena kita telanjang? Kata Nabi, urusan hari itu sangat dahsyat sehingga gak sempat mikir orang lain. Nah, ini kita punya bekal gak untuk ini? Selamat dari padang mahsyar, masih ada urusan. Dapat syafaat enggak kita? Syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari kaum mukminin, syafaat dari malaikat, syafaat dari guru-guru kita, syafaat dari saudara-saudara kita. Dapat enggak? Kalau enggak dapat, berat. Ya. Lalu timbangan amal, hisab. Ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang, sudah habis, kita nggak dapat jatah itu sana. Sentak,
30.000 itu santai. Yes. Nah kita mungkin cuma yang kedua, yuhasabu hisaban yasiro, dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Yang ketiga mendapatkan syafaat. Nah, lalu setelah itu penyerahan amal. Nah orang yang kelompok kedua tadi, nah kelompok yang kedua tadi cuma ditunjukkan, ini amal kalian ridho. Nah, lalu kemudian mizan, timbangan amal, baru telaga haud. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau ada 5 miliar kumpul bareng, njur koyo ngopo sesai. Panasnya matahari 1 mil. Sekilo di atas kita. Yang hancur pasti hancur. Kecuali 7 kelompok. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keempat, ya, orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Yang kelima, orang yang akan melakukan dosa besar, kemudian dia tidak jadi karena takut pada Allah. Ya, itu. Yang keenam, orang-orang yang bersembunyi di malam hari, menyendiri di malam hari, meminta kepada Allah untuk diampuni dan dimasukkan surganya, lalu air matanya berlinang. Insya Allah kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang 7 kelompok ini. Mudah-mudahan kita salah satunya. Hanya 7 kelompok ini. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, 2 hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Yang keempat, pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang kelima, hamba Allah yang akan berzina, tapi kemudian dia ingat pada Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, poin ini penting. Poin ini sangat penting. Ternyata di antara 7 kelompok yang akan ditolong di padang mahsyar adalah bukan orang soleh. Orang yang hampir melakukan dosa besar. Tetapi dia menghindar. Dia tidak jadi melakukan karena takut pada Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku berhenti dari maksiat ini karena takut padamu. Itu insya Allah nanti akan mendapatkan naungan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi jangan kecil hati. Saya ceritakan kembali kisah seorang sahabat, Ka'ab bin Malik. Ia orang kaya. Dia punya kuda banyak. Dia punya unta sangat banyak. Kebunnya luas. Pada waktu dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah untuk berangkat jihad, beliau nyepeleki. Tak ngurus kebun dhisik, mengko tak nyusul. Wong jaranku pirang-pirang. Sangune ya cukup. Akhirnya beliau tidak segera berangkat. Lalu beliau berpikir bahwa nanti akan nyusul. Ternyata tidak bisa nyusul. Sehingga beliau tidak berangkat ke perang Tabuk. Begitu Nabi pulang dari Tabuk, dipanggillah semua orang yang berangkat. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa berbohong, mengatakan bahwa saya sakit atau sibuk atau apa. Tapi saya tidak ya Rasulullah. Saya tidak berangkat karena kelalaian saya. Maka Nabi katakan, wahai kaum muslimin, kucilkan Ka'ab 40 hari, 40 malam. Kalau dia mengucapkan salam, jangan kau jawab. Ya. Kalau kalian bertemu, jangan kasih salam. Kalau dia mendekat, jauhi. Sebagai hukuman, dicotake. Sampai datang keputusan dari Allah. Ka'ab bin Malik sedih sekali. Dia nggak berhenti menangis. Dia nggak berhenti untuk bertahajud minta ampun sama Allah. Bayangkan, datang ke masjid, lingguh do minggir. Salam ora dijawab.
Ketemu ragilem do, salam, melingos. Sampai hari ke-40 Nabi perintahkan, istri-istri kalian tinggalkan. Ka'ab. Jadi ada 3 orang, salah satu Ka'ab. Istrinya suruh pulang, wis, ben dewi. Sampai gitu. Lenjotake itu sebagai hukuman. Akhirnya mereka betul-betul bertaubat kepada Allah SWT. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Lalu datanglah hari itu, Nabi perintahkan untuk memanggil Ka'ab. Sampai di masjid, Nabi menyambutnya dengan kalimat, wahai Ka'ab, abshir bi khairi ayyamin marra alaika mudhu an waladatka ummuka. Tolong ini diingat orang-orang yang pernah melakukan dosa besar. Saya, bapak, ibu semuanya, entah itu zina, na'udzubillah, entah itu minum khamr, entah itu meninggalkan salat, entah itu judi, entah itu apapun. Tutup rahasia ini antara bapak ibu dengan Allah SWT. Bergembiralah, kata Nabi. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan datangnya sebaik-baik hari yang pernah engkau lalui sejak ibumu melahirkanmu. Hari apa itu? Hari diterimanya taubat. Hari lebih baik dibandingkan hari di perang Uhud, hari di perang Badar, hari ketika dia berjihad. Yaitu hari diterimanya taubat. Ya. Maka jangan ragu-ragu, yang banyak dosa segera minta ampun, bertaubat. Itulah hari terbaik sepanjang hidup kita. Lebih baik dibandingkan hari ketika kita beramal yang lain. Karena taubat itu akan diganti dengan pahala sebanyak dosa yang kita lakukan. Itu. Nah ini kembali ke sini, tadi. Ini bagaimana kita melihat akhirat itu kayak begitu. Ya. Maka kalau cara pandang kita akhirat, insya Allah semuanya terasa ringan. Ya. Mengingat hadir dengan akhirat. Nah, misal telaga. Telaga itu setiap kita nanti akan disambut Nabi. Satu demi satu dan tidak terasa lelah. Masing-masing kita dikasih air dari telaga Haud namanya. Haud itu telaga yang hanya Nabi yang boleh memberikan. Sumber mata airnya Al-Kautsar, yaitu telaga di surga. Beliau, siapa yang ditunggu beliau? Kita. Seminggu sebelum beliau wafat, sallallahu alaihi wasallam, beliau ziarah ke Baqi, makam di samping Masjid Nabawi sekarang. Beliau sampaikan doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun. Selamat sejahtera wahai penduduk negeri kaum mukminin, dan kami insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi akan menyusul kalian. Karena Nabi sudah diberitahu. Nabi sudah diberitahu saatnya meninggal sudah dekat. Maka Nabi berziarah menyampaikan, sebentar lagi aku akan menemui kalian. Namun doa itu tidak berhenti di situ. Nabi menambah, wadidtu law anni qad ra'aitu ikhwani. Alangkah gembiranya aku. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan, seandainya tidak lama lagi aku akan bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat yang di samping beliau bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, tidak. Antum ashabi, kalian sahabatku, bukan saudaraku. Kaget para sahabat. Lah aku nang kene kok Nabi malah kangen sama saudara, dan kami bukan saudaranya, berarti ada orang lain. Ada orang lain yang lebih dirindukan Nabi Muhammad SAW sampai beliau rela wafat. Ya, memilih wafat agar ketemu dengan saudara-saudaranya. Lalu mereka bertanya, siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ikhwani man ya'ishu ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelah aku mati.
Mereka belum pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya kita ini dirindukan Nabi, insya Allah ditunggu di Haud. Lalu Nabi mengatakan, lalu mereka bertanya, bagaimana kamu bisa tahu ya Rasulullah, saudara-saudaramu padahal kamu belum pernah bertemu dengan mereka? Maka Nabi melanjutkan, seandainya kalian punya kuda putih bersih, berlarian di antara kuda hitam pekat, apakah kalian bisa membedakan kuda kalian? Bisa ya Rasulullah. Demikian pula aku bisa membedakan saudara-saudaraku dari yang lainnya. Karena mereka punya tanda ghurran muhajjalin. Mukanya memancarkan sinar min atharis sujud. Karena banyaknya sujud. Lalu Nabi melanjutkan, dan aku akan tunggu mereka di haud telagaku. Kemudian banyak orang mendekat, mengaku saudaraku, mengaku pengikutku. Aku usir mereka, suhkon, pergi kalian. Kalian tidak mengikuti sunnahku. Nah ini, untuk ditunggu di telaga Nabi itu, syaratnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan banyak yang ngaku-ngaku diusir sama Nabi. Nah setelah telaga itu, baru kita melewati sirat. Tidak ada satupun yang meminum air dari telaga itu kecuali lewat sirat. Tidak akan tersentuh api neraka. Barulah kemudian surga atau neraka. Nah ini kan panjang sekali. Coba syarat untuk bikin KTP apa KK opo pirang-pirang balik meneh ya, suratnya balik meneh. Ini syarat untuk masuk surga itu sebanyak ini. Dunia itu baru nomor 3. Nah kok kita urusannya dintek-entek kenang dunia itu loh. Padahal ini 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita ini hidup 65 tahun, dihitung coro akhirat, ming 1/4 jam. Urip teng donya niki 50 tahun, nek dihitung coro akhirat ming 1,5 jam. Nah kalau bukan karena rahmat Allah kan nggak mungkin. Dan mereka meminta kepadamu agar azab disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sirapmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari di sirap artinya sehari di akhirat. Itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan. Hitungan akhirat itu khalidina fiha abada. Saklawase ora ono enteke. Lah kok sedinane 1000 tahun kinten-kinten kados napa kawontenan kok gitu? Hah? Ya? Ya. Kita lihat perhitungan di dunia 1000 tahun, di akhirat cuma 1 hari. Maka dunia ini tidak akan cukup untuk keperluan akhirat. Kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan habiskan pikiran kita untuk dunia saja. Kalau kita numpuk harta, jangan ditinggal di dunia, bawa ke akhirat. Carane infakkan, bikin bangun masjid, untuk membantu pesantren, untuk beasiswa anak, untuk yatim piatu, itu kita nggak akan hilang duit itu, akan dibawakan orang lain. Ya, tapi kalau buat kita, ya, cuma untuk diri kita dan keluarga, kita mati nggak bawa apa-apa, duitnya gawe rebutan anak bojo. Ya. Itu. Ya. Ini contoh, kehidupan dunia itu melenakan. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ayat ini menjelaskan orang kafir pun akan diberi dunia. Ora kudu dadi wong iman iki mesti kaya dunia. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia.
Di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Jadi orang kafir itu diujo memang, dilulu, resonge dilulu. Rumangsane mendapatkan nikmat, padahal itu akan menjadi azab. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini ayat untuk orang-orang kafir, untuk orang yang ingkar, wong sing do golek pesugihan ngene iki. Wong golek pesugihan itu kan pengen cepat sugih, dikasih. Tapi balasannya neraka jahanam. Jadi kenikmatan dunia, kekayaan, jabatan itu bukan ukuran ridho Allah. Ya. Karena Allah akan berikan siapa saja yang Allah kehendaki, termasuk orang yang ingkar dan kafir kepada Allah. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan arah itu, wa huwa mu'minun, sedangkan ia mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu usahanya diberi balasan dengan baik. Allah bersyukur. Allah balas dengan balasan yang sangat berlipat ganda. Nah, balasan itu bukan kemudian langsung ada balasannya nanti di akhirat, ada balasannya macam-macam. Tapi jelas, barang siapa yang fokusnya akhirat, kata Nabi, man kanatil akhiratu hammuhu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atahu ad-dunya wa hiya anhu raghimah wa man kanatid dunya hammuhu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu ala 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Hadis sahih. Barang siapa yang fokusnya akhirat, Allah kumpulkan semua urusannya, dirampungkan Allah, dirampungkan Allah. Wa ja'ala ghinahu fi sadri, Allah jadikan kekayaannya di dadanya. Rumangsa cukup, qanaah walaupun sedikit. Wa ya'tihi dunya wa hiya anhu raghimah. Allah datangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina, rabutuh, sehingga enggak kemantil-mantil, ono duit ke infak gitu ya. Kebanyakan kita kan kemantil-mantil tekan donya, akhirnya malah tidak bisa menikmati. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, kata Allah. Barang siapa yang pelit, sesungguhnya ia pelit terhadap dirinya. Ya, wong itu nek bakhil itu apa-apa di eman-eman, sampai sugih duit ning arep njajake anake wae eman-eman. Masakane balang uyah. Saking leman-eman. Nah, barang siapa yang fokusnya dunia, Allah cerai berikan urusannya. Kok ora rampung-rampung, ndas sikil-sikil gendas. Ya. Awan ra kelingan awan bengi wis subuh wis tangi, bukan untuk sholat subuh tapi wis mangkat nang pasar. Nggak apa-apa itu kalau memang apa, tapi ya jangan tinggalkan ibadah. Tapi saking dinilai samare lera payu, jamaah we ditinggal segala macam. Itu sengaja Allah jadikan farraqallahu amrahu, cerai berikan urusannya, ora rampung-rampung. Doya-oya donya terus. Arab salat samar nek penjual pembelinya lari dan sebagainya. Wa ja'ala faqrahu ala ainaihi, Allah jadikan ketakutan rugi, ketakutan miskin, ketakutan bangkrut, ketakutan ora payu, ketakutan rugi di depan matanya. Membuat disamar nek ora payu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan ternyata dunia yang Allah berikan itu tidak lebih kecuali yang telah Allah tetapkan buatnya. Wis tiwas ora salat, yo pancen jatahe semono. Itu. Ya. Tetapi dia tidak pernah merasa tenang, kurang terus. Saya ada tetangga itu yang tekan tua kok tak kira belum pernah ngerasake rombongan umroh, orang tahu. Rombongan, tapi ya itu uripe sederhana banget, padahal sugih ra umum. Tapi kucel raine. Ya. Banyak orang kayak gini ya. Lebih enak kayak kita, serantidet, guyang-guyu.
Nah, Randidit kok sedih. Wah, kepisisan Randidit jadi isan guyang-guyu terus geges-geges nih. Ini penting sekali. Dunia itu Allah datangkan dengan hina kalau kita menganggapnya sepele. Nah ini nggak mudah, memang nggak mudah. Butuh keyakinan yang kuat pada Allah SWT. Maka mereka itu adalah orang-orang usahanya dibalasan dengan baik. Ayat terakhir. Kullan numiddu haula, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu. Jadi yang ingkar juga dikasih nikmat Allah, yang iman juga dikasih nikmat Allah. Bedanya kalau yang ingkar di akhirat menuju neraka, kalau yang iman menuju surga. Itu. Maka jadikan dunia hanya sebagai ampiran tok, bekal ke akhirat. Nah, tetapi jangan salah kemudian kita melupakan dunia. Ya. Dunia sekedar sebagai bekal. Tetapi bekal itu juga penting. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, ngerago modal. Ya. Puasa, angger sahur wae kuat, ya, sacukupe. Ya. Buka ikut buka bersama. Okay. Sesasi, ora nempur apa-apa, yang penting sahur. Buka ikut buka bersama. Nah, 2 ini, haji sama zakat itu harus kaya. Artinya apa? 40% rukun Islam itu menuntut kita menjadi orang kaya. Ini makna bahwa Muslim yang kaya itu baik, tapi tujuannya untuk ibadah, untuk zakat, untuk sedekah, untuk haji. Nah, jadi nggak dilarang kaya itu, malah kalau bisa kaya semua. Sekarang malah kaya kue ya. Jadi jangan takut kaya, karena hanya orang kaya yang bisa bersedekah dan yang banyak dan zakat. Maka doanya jangan keliru. Saya diajari guru saya, jangan minta kaya, tapi mintalah, ya Allah, jadikan aku hambamu yang banyak bersedekah. Jadi kaya itu hanya lantaran saja, hanya wasilah, tujuannya oke sedekah. Sehingga orang kudu nunggu sugih le sedekah, tapi nek niate ming sugih tok, wis sugih tetap orang tidak mau sedekah. Maka berdoalah, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak berzakat. Sehingga kita ketika tidak dikabulkan doa itu dalam bentuk kekayaan, dikabulkan dalam bentuk sedekah. Saya ulangi, nek doanya minta kaya, dikasih kaya, belum tentu banyak sedekah. Nek doanya minta banyak sedekah, orang nunggu sugih, wis sedekah. Syukur-syukur bonusnya sugih. Nah itu. Artinya kaya itu tidak larangan. Ya. Para ulama itu banyak yang kaya. Ya. Imam Abu Hanifah itu saudagar. Imam Syafi'i ketika beliau belajar di Mesir meyakini penak dadi wong kere. Karena akan sederhana, qanaah. Begitu beliau ganti guru, saya lupa namanya, di Irak, masuk rumahnya kaget. Beliau masuk rumah gurunya itu, di mejanya itu emas lantakan, emas itu pirang-pirang. Kaget. Wahai imam, antum ini kan orang soleh, orang alim, kok emasnya pirang-pirang? Wong soleh kan kudune sing sederhana gitu ya, anggapan iku lho. Nah, Lin jawab, nek wong maksiat entuk ora sugih. Nggih angsal. Ayo wong sing soleh ya luwih entuk ta sugih. Wong ahli maksiat saja boleh kaya, apalagi orang soleh. Karena orang soleh pasti kekayaannya untuk manfaat yang baik. Itu. Tapi soleh dulu. Ya, itu. Maka jangan takut jadi kaya. Selama kekayaannya untuk agama Allah, untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk haji. Yang terakhir, boros itu dilarang. Tapi untuk ibadah tidak ada istilah boros.
Lu ngomong seminggu 40 yuta umroh nggih. Boros napa ten niku? Boros. Jajal nek ora ibadah ndak kersa niku lu ngomong seminggu 10 dina entek 40 yuta lho. Boros napa ten? Boros itu. Tapi tidak ada satupun orang mengatakan boros, mospro, enggak. Nabung seumur urip, gitu, damel kaji. Mana itu? Nah, artinya apa? Boros itu ukurannya kalau untuk maksiat. Kalau untuk ibadah, orang-orang istilah boros. Infak yang bagus, yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak. Nah, jadi gitu, dunia cari yang banyak, infakkan yang banyak, mesti diganti sama Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu bosen dadi wong sugih. Sampai di ndonga, muga-muga kalau dadi wong miskin, tidak jatuh miskin. Ini yang terakhir sebagai jawabannya. Maaf. Seandainya manusia lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari kematian. Lari dari kematian piye ta? Ya berobat aja ngasih mati nggih. Ya. Lari dari rezeki aja ngasih sugih. Kuwi nek pancen takdir sugih tetep sugih. Jadi rezeki dan kematian itu sama sifatnya. Dihindari seperti apapun dia tetap datang. Ning digoleki ngasih kaya ngopo nek urung mangsane teko tidak akan datang. Ini hadis sahih ya. Seandainya manusia lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejarnya. Ini bukan berarti kita jangan khawatir soal rezeki. Yang penting kita usaha yang maksimal, cari yang halal, insya Allah akan datang. Tetapi rezeki bukan hanya uang. Rezeki bukan hanya uang. Sehat itu rezeki. Ya, keluarga yang sejahtera, bahagia itu rezeki. Iman itu rezeki. Ya. Kesabaran itu rezeki. Nah, kita ngitungnya rezeki yang duit dok. Ya. Coba punya duit 10 juta, tabrakan mobilnya. Ya. Iya kan? Itu berapa? Punya duit puluhan juta, anaknya gelem sekolah. Nah. Sedih, akhirnya habis untuk biayai anak sekolah. Ya. Anaknya mondok pindah-pindah, angker pindah bayar uang pangkal. Sampai ping papat, mongko setiap uang pangkal 10 juta, apa 10 juta lah itu ya. Nggak ada tuh orang kerasan jeruk uang pangkalnya dibaliknya beneran nggih. Nah. Itu rezeki. Ternyata ya, rezeki tidak hanya berupa uang, sehat itu juga rezeki. Nah, oleh karena itu, mari fokuskan kehidupan kita untuk akhirat. Dunia pasti dapat. Kalau kita fokus ke Magelang, mesti lewat Secang. Kecoba nek metu Temanggung nih. Ora tekan-tekan nih. Kalau kita fokusnya ke Magelang, mesti lewat Secang atau lewat. Tapi kalau kita hanya mau ke Secang, tidak akan mungkin sampai ke Magelang. Kalau kita fokusnya akhirat, pasti dunia akan kita lalui. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki akhirat dan ia berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka Allah akan balas usahanya. Membalasnya bukan hanya bukan di akhirat, di dunia pun akan dibalas dengan diberikan kemudahan. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan fokus kita adalah akhirat. Nyari dunia hanya sebagai perantara saja. Bekal untuk ibadah, bekal untuk kehidupan akhirat. Dalam surat Sabbih isma rabbikal a'la walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan kalau fokus kaum muslimin itu akhirat, kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadi berani berkorban, berani berjuang, tidak lagi memikirkan urusan-urusan yang hanya untuk kepentingan pribadi, semuanya untuk kepentingan agamanya, untuk kepentingan akhiratnya, berjuang dengan sungguh-sungguh
dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ilmunya, dengan semua yang mereka miliki. Tapi kalau urusannya itu dunia, fokusnya dunia, wis kabeh dihitung dengan untung rugi. Itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.